Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Pagi, Semoga Pak. semoga masih sehat Pagi, ya. Pak. Masih semangat, masih sehat ya. Sehat, Pak. Masih, Pak. Oke. Pada hari ini kita akan membahas terkait kita banyak akan membahas terkait lingkungan. Nah, untuk fokus pada hari ini adalah kita akan membahas lingkungan yang ada di perkotaan dan beberapa dampak negatif. Apakah kalian sudah membaca untuk materi hari ini? Kita pertemuan keberapa? Pertemuan 9. ke-10. 9 apa 10? 10. Kemarin offline, kemarin masih online, Pak. Oke. Sebelum kita memasuki untuk materi ini, saya akan coba nanti apabila ada yang ditanyakan, ya akan coba share terkait mungkin ada yang ditanyakan ya terkait pertemuan dari awal ya. Kalau saya ulangi lagi ya, saya resume. Jadi untuk supaya kalian jika ada yang lupa ataupun ada yang terlewatkan, jadi kita sudah membahas yang kemarin untuk pertemuan yang pertama untuk materi. Pertama kita akan membahas terkait analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL itu bagaimana proses dari AMDAL, bagaimana cara teknis, petunjuk teknisnya, kemudian tata cara pelaksanaan AMDAL sampai dengan RPL, RKL, kemudian kita sudah selesai membahas terkait AMDAL, maka kita masuk ke isu lingkungan. Jadi isu lingkungan secara global, apa yang terjadi pada dunia saat ini. Kemudian tak lupa ketika kita merencanakan lingkungan apapun ya, terkait lingkungan ataupun perencanaan lain, kita harus mempunyai payung hukum. Nah, payung hukum ini berasal dari peraturan. Jadi kalau melihat di tata peraturan, ini masih terlihat ya share screen-nya? Masih, Pak. Iya, Pak. Kalau kita merencanakan sesuatu hal, maka kita harus melihat pijakannya. Jadi pijakan itu terkait peraturan undang-undang. Ada peraturan, ada undang-undang terkait apa yang dibahas terkait lingkungan. Jadi kalau ke-6 kalian sudah membahas terkait peraturan lingkungan ini terkait AMDAL, maka ini ada peraturan presidennya. Kemudian kita akan membahas konsep dari sustainable development. Jadi konsep sustainable development, kalau kalian ingat apa kira-kira? Apa saja sih konsep sustainable development? Jadi untuk menggarisbawahi adalah bahwa kita ketika merencanakan sesuatu hal, maka konsep sustainable development harus kita terapkan. Karena apa? Untuk secara kasar atau secara komprehensif supaya lingkungan tetap dijaga sehingga anak cucu kita nanti itu bisa menikmati apa yang ada saat ini. Jadi meminimalisir dampak negatifnya. Kemudian UTS ya, kita sudah UTS. Kemudian ini juga terkait sumber daya lingkungan. Nah, sumber daya lingkungan ini berarti yang saya terima untuk absensi yang pertemuan 9 adalah sesuai yang ada di petunjuk ya. Yang ada di sini ya, ini masih terlihat nggak ya? Jadi di sini yang kalian tanyakan berarti ya absen adalah yang di sini. Oke. Nah, kita menginjak ke kota yang berketahanan. Oke. Sebelum saya masuk ke bentar ya, ini kok mati sendiri. Oke, sebelum masuk ke kota yang berketahanan, kira-kira ada yang sudah mendengar atau baru kali ini ya istilah tersebut? Jeffrianus? Baru juga, Pak. Baru ya? Baru dengar. Oke. Iya. Baru semua ya? Nah, ini sangat penting. Iya, Pak. Sangat penting untuk kalian ketahui. Jadi kita tidak melulu merencanakan struktur. Jadi di sini dampak yang sangat penting nanti terkait lingkungan. Nah, lingkungan kali ini kita membicarakan terkait lingkungan perkotaan. Nah, lingkungan perkotaan ini kaitannya dengan kota yang berketahanan. Karena apa? Kalau kita melihat
sampai 3 tahun terakhir kita dihantam sebuah bencana ya. Salah satunya yaitu COVID. Nah, COVID itu kan juga mengakibatkan atau membuat misalnya suatu kota misalnya terkait dengan penghasilan dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya COVID. Mungkin kalau kalian melihat berita di kota Semarang, itu kan banjir kalau kalian. Nah, itu banjir karena jebolnya tanggul ya. Sehingga apa? Di Semarang bagian utara itu akhirnya banjir karena tanggulnya jebol. Nah, nanti di sini pentingnya kota yang berketahanan. Jadi kalau seharusnya kalian sudah baca ya, sehingga nanti bisa saling tanya jawab. Jadi apa sih Pak, kok kenapa kita harus belajar kota yang berketahanan? Maksudnya apa? Jadi di sini ketahanan kota itu bisa diartikan dari kapasitas. Jadi kalau kita melihat elemen kota, kota itu kan ada masyarakat, kemudian ada individu, ada institusi, ada bisnis. Nah, dari semua elemen yang membentuk kota itu, bagaimana kota itu ketika didera misalnya bencana alam, gempa bumi, itu bisa bertahan dan beradaptasi serta tumbuh atau kuat dari tekanan atau stres yang terus-menerus dan terjadinya goncangan atau shock. Jadi goncangan itu bisa berupa bencana, misalnya gempa bumi. Nah, bagaimana dari elemen perkotaan itu bisa bertahan yang jika terjadi hal seperti ini. Nah, kenapa kita belajar ke kota berketahanan? Saya share dulu untuk materinya hari ini. Nah, ini contohnya adalah saya mengambil, mohon maaf, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Nah, ini Sudah, sebagai, kalau kalian belum bisa, maksudnya kalau kalian baru mendengar istilah ini sebagai kesempatan kalian belajar apa sih kota berketahanan. Nah, sebagai contohnya, Bapak mengambil itu di kota Jakarta. Nah, bagaimana sih konsep, proses, dan pembelajarannya? Jadi kalau kita melihat latar belakang, kenapa kita belajar materi hari ini? Karena di Indonesia itu merupakan negara yang tingkat kerawanannya sangat tinggi terhadap bencana. Nah, salah satunya pada tahun 2001 atau 2021 itu banyak terjadi di dunia, ada 542 bencana. Nah, salah satunya di Jakarta. Nah, mungkin baru-baru ini di Semarang. Nah, ini kemarin itu mungkin sehari kemarin itu terjadi banjir. Nah, misalnya contoh kalau misalnya suatu kota itu sudah terjadi banjir, bagaimana nanti caranya kota itu bertahan, beradaptasi dengan keadaannya seperti itu. Nah, kita perlu adanya kota yang berketahanan. Jadi dari evaluasi bencana tersebut, bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana konsepnya. Misalnya kalau ada COVID kemarin, bagaimana sih itu kan berdampak tidak hanya dari segi penghasilan, jadi semua elemen yang ada di perkotaan itu berdampak. Di level pendidikan pun seperti itu. Oh, mohon maaf, ini sebentar ya, ini kok ketutup sendiri. Apakah sudah terlihat ya gambar saya? Belum. Kalau suaranya kurang terdengar, nanti tolong responnya ya. Nah, makanya saya lanjutkan ya, bisa saya lanjutkan ya? Bisa. Nah, makanya dengan karena Indonesia terutama di Jakarta itu rentan terhadap bencana, maka dari sini kita mempunyai konsep kota berketahanan. Yang tadi di mana kalau kali melihat yang sudah Bapak share di Google Classroom, ini ada beberapa pengertian terkait ketahanan. Nah, di sini ketahanannya itu maksudnya apa, Pak? Jadi ketahanan itu bagaimana kita bertahan dan beradaptasi dari
tekanannya seperti itu. Kalau kalian melihat di tabel ini, beberapa macam ragam pengertian ketahanan. Di sini ada ketahanan terhadap rekayasa, kemudian ekologikalnya bagaimana, ekologikalnya, kemudian sosialnya bagaimana. Seperti itu. Tapi secara komprehensif atau secara umum berarti itu mengandung pengertian ya. Ini banyak sekali, silahkan nanti pengertian itu bisa kalian cerna sesuai dengan masing-masing individu. Jadi secara umum berarti pengertian ketahanan kota itu adalah kota itu sebagai kapasitas individu. Kemudian ada masyarakat, ada institusi, ada bisnis, dan ada sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan. Selain itu, selain bertahan adalah untuk bisa kita beradaptasi dan tumbuh terhadap tekanan stres tadi dan terus-menerus atau goncangan yang dihadapi. Jadi kita harus mempunyai konsep bagaimana sih konsepnya supaya menghadapi hal yang seperti itu. Karena mengingat saat ini separuh dari populasi Indonesia itu berada di perkotaan, ya kan? Misalnya di Indonesia itu sendiri bahwasanya penduduk yang paling banyak itu berada di Pulau Jawa, ya benar nggak? Jadi penduduk yang paling padat itu berada di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa itu rentan sekali terhadap bencana. Nah, beberapa konsep yang bisa diterapkan atau yang bisa kita lakukan terkait dari materi hari ini. Nah, ini kembali ke sini ya. Jadi ini ragam pengertian. Ini pengertian macam-macam dari berbagai buku. Jadi yang mendasari untuk konsep kota berketahanan adalah dari Rockefeller Foundation. Jadi ini di tahun 2013 dia mempunyai konsep bagaimana sih dari seluruh dunia. Jadi dari seluruh dunia itu ada di tahun 2020 itu ada 35 negara termasuk Indonesia itu masuk. Maka dari Rockefeller Foundation itu mencetuskan untuk menerapkan atau memberikan konsep kota berketahanan. Konsepnya apa, Pak? Jadi konsepnya itu, wah, ini dari lisensi banyak sekali ya. Silakan nanti dilihat. Kalau nggak tahu artinya dicek ya. Coba bisa nggak ngartikan satu-satu kira-kira? Bisa Pak, tapi lama. Coba kira-kira ini ya dari Unhabita, dari Eagle, Rockefeller sampai dengan Resilient Alliance, jadi kelompok berketahanan ini, bisa nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Maksud saya tidak harus memahami secara keseluruhan. Minimal kalian tahu, oh ternyata itu CBD atau Central Business District atau istilah kerennya itu lahan perkotaan. Karena kita di Malang kan juga di daerah perkotaan. Nah, ketika menghadapi suatu bencana, nah ini contohnya ambil saya Jakarta ya, karena Jakarta sudah menerapkan Jakarta. Nah, ketika ada suatu bencana itu, bagaimana sih kota itu bisa bertahan? Bagaimana kota itu bisa menyiapkan strategi-strategi apa yang ketika ada suatu bencana, gempa itu bisa dari pemerintah setempat, atau kaitannya kalau kita, ini mati lagi ya, mohon maaf ya, ini kok nutup terus kameranya. Saya ulangi lagi ya. Sudah nampak? Ya Pak, sudah nampak. Sudah, Pak. Bagaimana kalian itu paham, oh ternyata kota berketahanan itu konsepnya seperti ini. Nah, ini belum sampai konsep, masih pengertian, beberapa pengertian yang mungkin nanti kalau kalian bisa nggak satu aja kira-kira yang kalian pahami. Sambil belajar TOEFL ya ini. Bisa nggak? Coba, Jeffrey Saban kira-kira kan sudah baca ya. Satu aja, atau pengertian menurut Rockefeller Foundation ini. Kota berketahanan adalah resilience is in the capacity of individual communities, bla 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 sampai regard ini. Bisa nggak mengartikan? Bahasa Inggris misalnya pelan-pelan saya Pak, nanti pasti bisa lah.
Bisa ya. Coba nanti, tapi kan tadi sudah Bapak memberikan pengertian secara umum ya. Secara umum. Yang tadi berarti kapasitas, jadi ketahanan kota itu sebagai kapasitas individu, karena kita sebagai individu. Kemudian kita berkelompok masyarakat. Selain masyarakat kan ada institusi. Jadi kalau ada institusi yang menangani terkait bencana, ada namanya Badan Penanggulangan Bencana. Ya, kalau di Indonesia ada Badan Penanggulangan Bencana. Nah, ini saya sharing. Ini kelihatan enggak? Kelihatan Apa? Kelihatan apa? gambar rumah. Oh ya. Nah, ini Yang dari kementerian ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu ada buku terkait inovasi perkotaan. Jadi kota berketahanan, inovasi perkotaan perwakilan Indonesia dari konsep kebijakan hingga implementasi. Jadi ini bagus, nanti saya share ya. Tadi belum ini saya share di Google Classroom. Bagaimana buku ini menceritakan atau konsep sampai dengan implementasi. Nah ini dari Kementerian Pekerjaan Umum, inovasi perkotaan. Jadi yang bagaimana wajah dari perkotaan itu. Kemudian ini bukunya bagus sekali, nanti bisa dibaca, kata pengantar. Nah ini dari sambutan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur. Nah ini yang bertanggung jawab ya. Kemudian dari Bapak ini, Hermanto ini, kemudian ada sambutan wali kotanya sendiri, pusat pengembangannya. Kemudian ini sambutan-sambutan dari Presiden Indonesia International Institute for Urban Resilience and Infrastructure. Jadi Presiden dari Urban Resilience dan Infrastruktur. Jadi ketahanan di daerah perkotaan dan infrastrukturnya. Nah ini ada chapter-chapternya. Bagian 1 perkotaan, bagaimana risikonya kota dan urbanisasi. Kemudian risiko bagaimana caranya membangun. Kemudian ini aksinya dalam artian bagaimana implementasinya. Misalnya kalau terjadi bencana seperti ini, penanggulangannya seperti apa? Di sini sudah ada. Terus Indonesia itu bagaimana menuju kota perketahanan Indonesia sampai dengan diarahkan atau diimplementasikan dalam suatu kebijakan. Nah, dalam suatu kebijakan itu di masing-masing pemerintahan kota atau kabupaten nanti. Nah, ini bagus, nanti coba bisa dibaca. Nah, kalau kalian belajar JIS, kalian sudah belajar JIS belum ya? Ini semester berapa ya? Sudah, Pak. Sudah. Ini mati ya, mohon maaf ya, nggak tahu nih sebenarnya kok mati terus kameranya. Nah, kalau kalian bisa JIS, misalnya kalian belum mempunyai judul proposal, nah kota-kota itu bisa kalian spasialkan, kalian dipetakan mana daerah kampung kumuh misalnya, itu bisa menggunakan JIS, itu sangat keren sekali. Nah malah yang kemarin ini sekedar share ya. Kemarin Bapak mengikuti seminar, bahwasanya dengan menggunakan aplikasi dan coding JIS itu kita bisa mengetahui. Jadi kita bisa mengetahui persebaran perumahan. Nah, misalnya kita mau membeli perumahan daerah A. Nah, kenapa perumahan daerah A itu kok harganya mahal? Dan di situ bisa kita membuat aplikasi persebarannya. Apa aja yang membuat mahal. Nah, itu bisa dimasukkan ke aplikasi. Jadi enak. Jadi JIS salah satunya bisa seperti itu, toolnya untuk mengetahui persebaran perumahan. Kenapa lahan di daerah ini lebih mahal, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini lagi terkait kota perketahanan. Ini nanti dibaca ya. Di hari ini mungkin nggak terlalu banyak, nanti saya share lagi yang itu. Ini pengertiannya ya, tadi paham ya pengertian ketahanan kota. Kemudian kenapa sih kita penting perlu ya ketahanan kota. Nah ini dirangkum bahwa kalau melihat tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan dan urbanisasi yang tinggi berdampak pada semakin tingginya proporsi penduduk perkotaan. Jelas ya, misalnya kalian juga misalnya ada yang dari Kalimantan, NTT dan lain sebagainya menuju ke Kota Malang. Nah itu kan semakin bertambahnya penduduk. Kemudian kerugian akibat bencana di perkotaan semakin meningkat seiring dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan tinggi. Kenapa?
kok menimbulkan kerugian akibat bencana ini semakin meningkat ini? Bisa kalian memberikan alasan nggak kenapa di daerah perkotaan ketika terjadi bencana itu menimbulkan kerugian yang sangat tinggi? Kira-kira kenapa alasannya? Kalau tingkat penduduknya yang banyak, itu bisa. Gimana? Kalau Halo? karena tingkat penduduk yang tinggi, yang besar, yang banyak. Halo? Jeffrey Sapan Apa? nge-lag ya? Iya, Pak. Ya, Oke. Kenapa maaf. kok coba diulangi? Itu soal kalau dari tingkat penduduknya yang banyak terjadinya ketika ada suatu bencana pasti Menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Iya, Pak. Nah, kenapa? Alasannya kenapa? Itu karena kan lihat dari letak-letak lingkungan dari masyarakat juga. Lingkungan dari masyarakat, rumah dari masyarakat kan sangat berdekatan, bahkan antara sesama pun itu satu dinding kan, misalnya antara rumah dengan rumah. Jadinya ketika ada suatu bencana misalnya sudah kan sama Bapak tadi dengan virus corona ini kan ya cukup cepat dalam perlambatan dari itu. Dari bencana itu sih, Pak. Karena tadi ya, kenapa kita penting menerapkan konsep ketahanan kota? Karena ketika di daerah perkotaan itu kan pertumbuhannya sangat cepat. Nah, dari masing-masing individu atau masyarakat kan pasti tingkat mobilitasnya itu kan tinggi ya. Nah, kalau kita berbicara terkait transportasi, itu namanya tingkat mobilitasnya sangat tinggi. Jadi perpindahan misalnya pada waktu kerja aja, misalnya di daerah A, bekerjanya di daerah perkotaan, maka di situ tingkat mobilitasnya itu sangat tinggi dibandingkan di daerah, misalnya di daerah kalian, di daerah pedesaan. Nah, makanya bagaimana di dalam konsep kota berketahanan ini supaya masyarakat ketika coba kalian simak, ketika seseorang di masyarakat perkotaan itu drop, misalnya terkena COVID, kan otomatis dari penghasilan itu kan menurun. Contohnya ya, misalnya yang jualan itu banyak yang tutup. Nah, bagaimana tingkat dari stres dari masyarakat itu bisa diobati? Bagaimana? Nah, ini sebenarnya tidak hanya tugas dari pemerintah. Jadi dari konsep ini kita mendorong dari masyarakat lokal itu juga mempunyai apa istilahnya, kita tetap bertahan, beradaptasi, bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Nah, itu supaya kalian mempunyai apa istilahnya analogi seperti itu. Misalnya yang terkena banjir yang kemarin di Jakarta itu kan warga-warga yang di pabrik itu semua kan mengalami kerugian. Nah, bagaimana? Nah, otomatis juga tanggung jawab juga dari pemerintah kota juga, utamanya misalnya dari pada menanggulangi bencana. Bagaimana? Nah, di sini di kota berketahanan ini memberikan konsep. Nah, jadi ada beberapa konsep. Saya share lagi ya. Tadi ini mohon maaf ini mati terus ya kameranya. Nah, ini pentingnya. Kenapa nanti kalau ditahan, kenapa sih kita perlu memiliki ketahanan kota? Nah, ini salah satu alasannya. Ini diambil dari Investing in Urban Relations atau World Bank tadi ya. Nah, bisa baca nggak tabelnya ini? Sambil belajar bahasa Inggris. Saya besarkan. Harus bisa, karena kan nanti di era yang semakin kalian harus bisa memahami. Kalau nggak bisa kan minimal paham. Nah, di sini ada karakteristik ketahanan. Nah, beberapa karakteristik ketahanan kota, karakteristik of resilience, ketahanan, karakteristik of resilience. Nah, beberapa karakter. Tapi yang terpenting di sini adalah konsep dari ketahanan kota itu sendiri. Yang pertama, kita harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kalau konsep di perkotaan atau konsep itu namanya dari perencanaan dari bawah ke atas, jadi bottom up ke top down.
Bagaimana kita merencanakan dari masyarakatlah yang membentuk kota Indonesia. Karena elemen perkotaan itu terbentuk dari masyarakat, benar nggak? Jadi elemen perkotaan itu terbentuk dari masyarakat. Jadi masyarakat itu sebagai unit afektif dari kepemilikan identitas. Jadi kalau dari satu individu berkumpul jadi banyak itu kan menjadi satu masyarakat. Nah, masyarakat itu kan memerlukan tempat tinggal, memerlukan tempat yang layak. Nah, bagaimana nanti ketika ada bencana itu masyarakat juga bisa menanggulangi seperti itu. Jadi kita ketika merencanakan kita mulai dari masyarakat dari bottom up. Jadi tidak dari pemerintah, jadi dari masyarakat sendiri. Ayo masyarakat diajak bagaimana mendiskusikan seperti ini gitu. Kemudian tadi ya pendekatannya itu bottom up community. Jadi bottom up community resilience approach. Jadi pendekatannya ke masyarakat dari bawah. Kemudian ada lagi pendekatannya dari open source strategi. Jadi memungkinkan penduduk kota untuk berperan aktif. Jadi penduduk kota itu diberi kesempatan untuk berperan aktif sekaligus bagaimana cara mereka mengubah hidup mereka yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, di sini ada program ini mengambil studi kasus di Jakarta ya, yang di Jakarta sendiri itu sudah menerapkan. Jadi program 100 Resilient City, jadi program 100 kota berketahanan. Apakah Malang sudah termasuk? Belum ya. Jadi Malang belum termasuk, belum menerapkan seperti ini. Nah, minimal kalian tahu. Nah, nanti juga kan Malang semakin lama kan semakin berkembang. Nanti ada kota metropolitan, ada megapolitan dan sebagainya. Kan nanti klasifikasi penduduk itu kan kota dikatakan itu kota metropolitan, megapolitan itu tergantung jumlah penduduknya. Itu ada penkategoriannya. Bagaimana programnya? Nah, ini tadi ya yang sudah Bapak utarakan, ketahanan kota atau urban. Urban itu kota ya, resilience itu ketahanan kota. Nah, bagaimana kita menghadap dari goncangan, dari tekanan? Kalau goncangan ini misalnya gempa bumi, kemudian kalau tekanan itu bisa kemiskinan, kemudian dari virus. Nah, ini ragam bencana atau gangguan. Misalnya earthquake itu gempa bumi ya. Kemudian what are chronic stress? Ini ada gempa bumi, ada angin, flooding, banjir, sandstorm itu apa namanya kayak angin puting beliung gitu ya. Storm, extreme cold, musim cuaca yang ekstrim. Nah, ini beberapa ragam bencana. Nah, ini ada klasifikasinya, nggak usah dihafalkan. Ada klasifikasi berbagai macam yang menimpa perkotaan. Nah, dari masing-masing kota itu harus mempunyai strategi atau solusinya seperti apa. Nah, di sini kalau kalian melihat gambar atau diagram di sini, ketahannya siapa? Ketahan kepada siapa? Nah, di sini ada urban system, ada sistem perkotaan, kemudian ada hazard itu adalah peringatan, dan ada beberapa grup. Nah, yang harus diperkuat di sini di dalam suatu perkotaan adalah terkait yaitu yang di sini ya. Ada 4 kerangka kerja dan 12 penggerak. Nah, 4 kerangka kerja yang harus diperkuat di suatu perkotaan. Di sini ada yang di sini ya. Kelihatan enggak? Kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kesehatan dan kesejahteraan suatu lingkungan perkotaan itu harus diperkuat. Kemudian selain itu ada ekonomi dan masyarakatnya yang terpenting. Kemudian infrastruktur dan lingkungannya. Yang terakhir adalah kepemimpinan dan strategi. Jadi kalau terkait kepemimpinan dan strategi berarti bagaimana kepemimpinan dari suatu daerah atau kota. Misalnya kalau di kota ya berarti wali kotanya yang bertanggung jawab. Nah, ini ada 4 penggerak kerja dan 4 kerangka kerjanya dan 12. Nah, yang 12 ini yang mendukung dari 4 kerangka kerja. Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar. Sebentar ya, mati lagi nih ya. Maaf.
Apakah sudah nampak ya? Sudah, Pak. Nah, dari sini Bapak harapkan nanti kalian bisa bercerita. Jadi elemen apa yang harus diperkuat ketika kita menerapkan kota berketahanan? Nah, ada 4 kerangka kerja tadi yang utama dan 12 sebagai penggerak. Nah, 12 penggerak itu termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa kita? Ya sandang, pangan, papan. Kita harus tercukupi tiganya itu. Paham ya? Kemudian contoh lagi, penghidupan dan pekerjaan yang layak. Berarti masyarakat harus mendapatkan pekerjaan penghidupan layak. Kemudian di sini ada menjamin pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan di masing-masing kota kabupaten harus bisa melayani keseluruhan. Kemudian ada mendorong partisipasi masyarakat yang terpadu. Kemudian ada lagi menjamin stabilitas sosial, ekonomi, dan keadilan. Mendorong kemakmuran ekonomi. Misalnya kalau terkena bencana, kan pasti ekonomi dari masyarakat itu kan menurun. Nah, bagaimana caranya mendorong ini? Kemudian menyediakan meningkatkan aset alam dan buatan. Menjamin kelangsungan layanan penting, kemudian komunikasi dan mobilitas yang dapat diandalkan, kemudian meningkatkan kepemimpinan dan pengelolaan yang efektif, memberdayakan berbagai mangku kebijakan. Nah, ini berarti bagaimana menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Ya, kita dari perencanaan dari bottom up apa saja yang dibutuhkan dari masyarakat. Nah, nanti dikoordinir, kemudian diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan. Kemudian yang terakhir adanya perencanaan jangka panjang terpadu. Jadi ada perencanaan jangka panjang. Jadi perencanaan itu ada jangka pendek 5 tahun, jangka menengah 10 tahun, kemudian jangka panjang adalah 20 tahun. Nah, ini kerangka kerja yang harus yang berada di ketahanan kota. Oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dari konsep ini. Jadi supaya paham nanti saya kasih bukunya itu ya, supaya yang ini tadi ya dibaca minimal. Oke. Ada pertanyaan? Yang lainnya boleh selain Jeffrianus Saban ya. Emilianus? Asani? Paham enggak kira-kira yang saya terangkan tadi? Ya nggak usah 100%, 50%. Ada pertanyaan enggak? Halo? Masih ada orangnya? Jeffrianus, ada pertanyaan? Tidak ada sih, Pak. Sudah. Tidak ada, saya lanjutkan ya. Iya. Ini tadi ya sudah terkait 4 kerangka kerjanya dan 12 penggeraknya. Nah, ini contoh kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan dan kesejahteraan setiap orang yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Ini Jakarta ya, sekali lagi ini contohnya Jakarta. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian penghidupan dan pekerjaan layak, dan menjamin pelayanan kesehatan. Ini sangat penting untuk memenuhi ketika salah satu faktor ini, misalnya kesehatan itu dan kesejahteraan tidak diperlukan, maka dari elemen-elemen perkotaan itu maka akan roboh seperti itu. Jadi tadi ya yang 4 penggerakkan ini harus dipenuhi, mulai kesehatan dan kesejahteraan, ekonomi masyarakat, infrastruktur lingkungan, dan kepemimpinan dan strategi. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dari ekonomi masyarakat, kemudian infrastruktur dan lingkungannya seperti apa,
kemudian kepemimpinan strategi. Nah, ini banyak ya, ini salah satu konsep proses dan aktivitas menuju Jakarta Kota Berketahanan. Jadi ketika menerapkan suatu kebijakan atau menerapkan suatu konsep, itu pasti ada prosesnya. Nah, yang di Jakarta ini kenapa memilih Kota Jakarta? Karena mereka sudah menerapkan hal tersebut. Ini satu aja, ini karena slide-nya banyak sekali ya. Perjalanan menuju Jakarta Pertahanan, jadi mengubah paradigma dan pandangan. Kemudian internalisasi konsep pertahanan, bagaimana penyusunan strategi ketahanan kota sebagai metode dan pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini saya lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, ini masih banyak. Jadi untuk hari ini kita sampai sini ya, kalian pahami sampai ke kerangka ini dulu ya. 4 kerangka kerja dan 12 penggeraknya. Nah, kesimpulannya, tapi sangat disayangkan ya, ketika kita menerapkan konsep kan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya di sini sayangnya dari partisipasi masyarakat, utamanya dalam membangun kota berkelanjutan itu masih rendah. Jadi kesadaran dari masyarakat itu sendiri itu masih tergolong rendah, masih belum memiliki kekuatan dari partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu dari faktor yang ada di 12 itu. Oleh karena itu, tugas kita itu bagaimana kita mendorong kesadaran dan peran aktif atau partisipasi. Karena apa? Gunanya ya untuk kita sendiri. Nah, contohnya yang di Semarang itu ya gunanya juga masyarakat yang ada di Semarang. Bagaimana mereka bisa melakukan antisipasi jika terjadi hal tersebut. Nah, ini sebuah konsep. Ini memang harus dipahami satu persatu. Makanya Bapak tidak memberikan keseluruhan karena nanti takut bingung. Sampai sini kelihatannya juga masih banyak yang bingung ya. Supaya nanti kita detailkan satu persatu seperti itu. Oke, mungkin sampai situ aja. Nanti untuk file yang dari kementerian bukunya tadi, nanti saya share di Google Classroom lagi ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terkait resiliency atau kota perketahanan. Karena ini merupakan hal yang masih baru ya, baru tahun 2020 kemarin dideklarasikan. Nah, ini hal yang baru supaya kalian mengetahui. Itu aja intinya. Mungkin dari saya, Pak. Silakan, Gertrudis. Boleh loh ya materi sebelumnya, atau ini kan ada tugas yang terakhir ya. Tugas terakhir di tugas 3 itu ya video mungkin sudah di Google Classroom. Itu kalian apa tugasnya? Tugas 3 kira-kira. Review, Pak. Ceritakan kembali. Ya, ceritakan ya. Bagaimana kalian menceritakan dari materi yang Bapak share, silakan dengan kata sendiri. Nah, itu kan contoh bagaimana suatu kota itu terdampak bencana dan bagaimana mereka sembuh dari bencana seperti itu. Kan ada, bisa dilihat kan ya videonya. Silakan kalian bercerita. Nah, itu ada di Google Classroom itu di sampingnya materi. Oke, silakan yang bertanya, Gertrudis. Ya, Pak. Mungkin saya mau bertanya sedikit mengenai 4 kerangka kerjanya itu, Pak. Mungkin Bapak bisa. Gimana? Yang mana? Yang kerangka? Halo? Tes, tes. Oh, hilang. Halo? Ya, Pak. Yang lainnya kedengaran apa enggak ya? Tidak sih, Pak, kalau suara dari Gertrudis.
Iya, berarti jaringannya Gertrudis ya. Gimana? Silakan diulangi. Gertrudis, halo. Atau yang lainnya mau bertanya, tidak hanya materi untuk hari ini, mungkin terkait AMDAL atau sustainable, tadi sustainable keberlanjutan tadi ya, di materi itu, atau terkait tugas, silakan. Karena memang Ya, materi, mohon maaf, Pak. oke silakan. Ya, Pak, mohon maaf tadi jaringannya, Pak. Saya mau bertanya mengenai 4 konsepnya itu, Pak, untuk konsep 4 kerangka kerjanya itu, Pak. Mungkin bisa jelaskan salah satunya gitu ya, Pak. Yang apa kira-kira? Yang mana? Sebentar saya share ya. Dari 4 kerangka kerjanya, Pak. Bagian kerangka kerja ketahanan kota, Pak. Oke, ini bisa terlihat ya? Bisa, Pak, bisa. Yang mana? Yang mau Gertrudis tanyakan? Mungkin saya bisa minta jelaskan salah satunya gitu aja, Pak. Dari 4 kerangka kerja itu. Terus, sudah? Sudah, Pak. Yang lainnya ada? Atau saya langsung jawab aja ya? Bisa dijawab aja ya? Halo, masih kedengaran ya? Masih. Oke. Sebentar ya, sebentar. Pertanyaan Gertrudis, penjelasan tadi kan sebenarnya sudah saya jelaskan terkait kerangka kerja ketahanan kota. Namanya kerangka itu apa? Kalau kalian di penelitian ada nama kerangka penelitian. Jadi kerangka penelitian itu fondasi ya. Kalau di bangunan itu fondasinya. Paham ya? Jadi kerangka kerja di sini kita kaitkan kerangka kerja ketahanan kota berarti itu elemen utama, kerangkanya yang istilahnya kalau kita berbicara bangunan, maka jika fondasi itu satu, misalnya ada 4 rumah ya, 4 rumah, ada 4 kerangka, kemudian salah satu fondasinya roboh, maka semuanya kan akan roboh. Nah, jadi contoh misalnya kerangka ini ya, salah satu saya jelaskan terkait kesehatan dan kesejahteraan. Nah, karena di elemen suatu perkotaan tidak lepas dari kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau sesuatu kota kesejahteraannya tidak terjamin, maka yang terjadi apa? Kan banyak pengangguran seperti itu. Nah, contohnya saja ketika kemarin terjadi COVID, misalnya contoh ya suatu pekerjaan misalnya ojek online itu kan sepi. Nah, maka 4 kerangka, maka di sini dikategorikan ada 4 kerangka dan 12 penggerak. Penggerak itu yang nanti yang istilahnya apa? Misalnya yang ini kesehatan dan kesejahteraan yang menopang. Jadi kesehatan dan kesejahteraan yang menopang adalah pembentukan kebutuhan dasar. Jadi kalau kita berbicara kesejahteraan berarti harusnya pemenuhan kebutuhan dasar itu tercukupi. Misalnya terkait makan, itu kan sangat penting. Pangan ya, makan. Nah, kalau orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, itu kan nanti kan mati seperti itu. Nah, makanya yang poin ini, poin kesehatan kesejahteraan itu penopangnya misalnya ada pemenuhan kebutuhan dasar, penghidupan dan pekerjaan. Ya, otomatis kalau pekerjaan atau penghidupan layak, pasti kesejahteraan kan terjamin seperti itu. Kemudian menjamin pelayanan kesehatan. Nah, kesehatan berarti terkait ketika masyarakat itu sakit, maka ada daerah-daerah di misalnya di pedesaan itu bisa terlayani, misalnya ada puskesmas dan sebagainya. Seperti itu. Ini terkait masih
satu bidang terkait kesehatan dan kesejahteraan. Nanti ada lagi terkait ekonomi dan masyarakat. Nah, ini saling berkait. Makanya baganya berbentuk apa ini? Bulat atau roda. Nah, ini saling keterkaitan. Tapi perlu ditekankan bahwasanya konsep dari ketahanan kota itu adalah yang pertama itu partisipasi dari masyarakat sendiri. Bagaimana kita menggerakkan dari masyarakat, ayo kita punya program seperti ini, bagaimana masyarakat itu mau diajak kerjasama. Nah, makanya yang di akhir presentasi itu ada istilahnya ada kekurangannya karena disayangkan sampai saat ini tuh masih minim dari keterlibatan masyarakat atau istilahnya partisipasi masyarakat itu masih sangat rendah. Nah, nanti di sini tugasnya bagaimana caranya kita bisa menggerakkan atau kita bisa membudidayakan atau istilahnya bekerja dengan masyarakat. Jadi kan idenya dari bottom up ke top down seperti itu. Bagaimana caranya bagaimana Pak actionnya? Nah itu actionnya nanti ini di selanjutnya di tiap-tiap bagaimana sih Jakarta itu bisa menerapkan sampai saat ini metodenya bagaimana? Nah ini nanti ada kendalanya bagaimana? Kemudian ini banyak sekali ada tahap-tahapnya. Tidak bisa ya kita menerapkan program itu langsung jadi kan nggak mungkin ada proses. Oh ada proses, ada seperti ini pasti ada gagal. Kita pelajari ini gagal di mana. Terus kita perbaiki lagi. Ada tahap-tahapnya. Jadi ada strategi ya. Kalau kalian lihat di sini ada penilaian awal atau temuannya banyak sekali ini elemennya. Kemudian sampai menuju ke strategi kota. Nah, ada program, ada strateginya bagaimana, ada implementasi. Makanya di sini implementasi di judulnya ini yang dari Kementerian ini ya, Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, ini jadi satu ya, Kementerian Pekerjaan Umum, PU, dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Judulnya itu Inovasi Perkotaan Berwatak Indonesia dari Konsep, Kebijakan, hingga Implementasi. Bagaimana implementasinya langsung ke daerah-daerah seperti itu. Gitu ya, mungkin jawaban dari saya seperti itu. Kira-kira gimana Gertrudis? Gertrudis ya, panggilannya apa nih? Gertrudis. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya paham ya, kira-kira ya, secara umum gambarannya ya. Ya. Nanti kalian baca lagi, mungkin kita lanjutkan. Nah ini banyak lagi tahapan-tahapan. Nah proses strateginya, tahapan. Kita melihat dari konteks kotanya itu sendiri. Nah ini dari kesehatan. Ya, sedikit ya, dari kesehatan dan kesejahteraan. Kita melihat lagi, kota itu misalnya Jakarta itu penduduknya berapa? Berapa orang yang sudah mempunyai septic tank? Bagaimana polusi udaranya? Ini kan kita identifikasi satu persatu. Jadi memang tahapannya itu panjang. Ini masih terkait kesejahteraan, kemudian dari ekonomi masyarakat, bagaimana kita lihat dari kebutuhan atau penduduk pendapatannya, kemudian dari infrastruktur, bagaimana jalannya terkait sipil, apakah jalannya sudah sesuai, apakah jalannya, kemudian terkait sungai, apakah sungainya terkontaminasi oleh limbah, dan sebagainya. Kemudian dari kepemimpinannya dan strateginya, bagaimana rencananya. Nah, itu banyak sekali. Sampai hasil aksi kota. Nah, ini memang bahasanya tidak cukup dalam satu pertemuan sebenarnya, seperti itu. Oke, mungkin itu nanti taruh terlalu luas, bingung nanti ya. Gitu ya. Baik Pak, baik. Kan sangat menarik sebenarnya kalau membahas kota karena memang bidang saya sebenarnya adalah perencanaan wilayah dan kota. Jadi terkait perencanaan kota, perencanaan desa, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin sedikit transportasi perkotaan itu bisa. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau dibikin suatu proposal atau penelitian. Bagaimana kalau terkait dengan JIS, bagaimana kita memetakan, bagaimana sih kalau di Kota Malang, apakah masih ada permukiman kumuhnya? Oh Pak, saya pakai JIS, saya ingin memetakan permukiman kumuh. Di sini, areanya sini. Misalnya kalau kalian melihat di Kota Malang, bagaimana ketika Malang kan
ketika jauh debit hujan sedikit itu kan jalanan sudah kayak sungai ya. Bener nggak? Nah dulu kan nggak seperti ini. Mungkin pada waktu zaman Bapak kuliah itu nggak yang seperti ini. Karena semakin lama memang pertumbuhan penduduk itu setiap bulan itu semakin meningkat. Walaupun ada yang meninggal, tapi kan tingkat apa istilahnya, tingkat pertumbuhan bayi atau tingkat apa namanya, kalau kematian itu mortalitas, jadi lebih tinggi tingkat peningkatan penduduknya dibandingkan tingkat kematian. Walaupun memang kalau kita melihat data bencana, memang misalnya yang terkait bencana banyak yang meninggal, tapi penduduk itu kan terus meningkat. Apalagi kalau terkait kita menghitung kepadatan penduduk, tidak terkait dengan pertumbuhan penduduk, jika kita juga menghitung urbanisasi. Jadi urbanisasi ya seperti kalian, misalnya dari kota lain atau daerah lain menuju perkotaan, misalnya di Kota Malang sendiri. Jadi peningkatannya dari pertumbuhan dari urbanisasi itu sendiri. Jadi kalau kita menghitung di sensus kepadatan penduduk kan, bagaimana cara kita menghitung kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah itu ketemu berapa kepadatannya seperti itu. Oke, saya kira itu mungkin. Silahkan, sudah cukup atau ada yang lain? Coba nanti kalian lihat ya, itu videonya menarik itu. Walaupun dalam bahasa Inggris juga ya belajar-belajar sedikit-sedikit lah. Nanti kan juga ada TOEFL ya, kalian tes TOEFL juga ya? Kalau mau ujian. Kita tahu, Pak. Tes juga kayaknya. Iya, Pak. Tes TOEFL-nya. Iya, tes, Pak. Iya, tes ya. Ini semester berapa? 4 apa 6 ya? 4, Pak. Nah, itu masih cukup ya. Semester awal itu kalau bisa nilainya A semua. Nanti yang terakhir-terakhir sudah kena proposal nanti kan enak. Kalau masih semester awal bisa di program seperti itu. Yang lainnya boleh ngomong ya. Enggak hanya Jeffrianus, Haban, dan Gertrudis, atau Emilianus mungkin mau ngomong? Atau tidak? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Mau kan? Sudah cukup, bener. Oke ya, mau semoga tahu lah minimal, nggak tahu, oh ternyata ada materi yang seperti ini, itu banyak sekali. Minimal kalian tahu lah, dari tidak tahu menjadi tahu. Nanti kalau pemahaman silahkan dibaca atau belajar mandiri. Nah kalau tidak tahu atau masih bingung silahkan ditanyakan ke dosen yang bersangkutan seperti itu. Jadi kalau di teknik sipil yang jurusan tata kota atau perencanaan juga termasuk Ibu Pamela. Pak Gali juga S2-nya itu tata kota juga, walaupun S1 juga sipil. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri ya. Semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, untuk absensi sudah terrekod di sini ya. Yang ikut ini sudah otomatis untuk masuk hari ini. Oke, silakan meninggalkan ruangan Zoom. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak.